Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channel ini. Project hari ini adalah kita akan mengganti mesin jam dinding. Jadi jam dinding ini mati. Terus kemarin saya coba ganti pakai baterai baru sih. Itu nggak nyala. Tapi kita akan coba sekali lagi ya. Kita ganti baterai dengan yang lebih powerful, dengan baterai alkalin. Tadi kan baterai biasa ya. Kita cek. Nah, ternyata masih sama saja ya. Jarum detiknya tidak bergerak sama sekali, ngadat. Nah, akhirnya kemarin saya pesan mesin jam ya. Mesin jam di Topet. Kita akan unboxing ini mesinnya ini. Mereknya Sun atau lebih dikenal dengan merek Matahari. Jadi mesin jam matahari kalau di Indonesia sering disebut seperti itu. Kalau asalnya sih dari Taiwan ya, brand itu, dan semoga produk ini asli, jadi bisa tahan lama. Tadi packingnya cukup bagus, jadi di dalam itu ada kardus, dilindungi kardus mesinnya, lalu dibungkus lagi dengan bubble wrap. Setelah itu baru dibungkus dengan plastik. Nah, ini mesin jam merek Sun. Harganya murah, 20 ribuan, 22 ribu. Sangat terjangkau. Nah, kalau di toko online sendiri atau marketplace itu range harganya itu beragam, mulai dari Rp5.000 ada, cuma saya nggak berani beli, takutnya baru dipakai seminggu 2 minggu rusak. Ada juga yang sampai bagus, itu merek Seiko, SKP ya biasanya disebut, itu range-nya antara 50 sampai 80 ribu, jadi agak jauh ya range yang SKP Seiko itu, tapi terlalu mahal lah. Kita beli yang 20 ribuan, jadi kalau gagal nggak terlalu nyesel. Nah, saya itu kemarin sempat bingung ini bukanya gimana ya. Saya cari-cari bautnya nggak ada. Nah, ternyata penguncinya itu pakai pin bentuk L gitu. Nah, kita buka pinnya yaitu. Nah, cukup kita tarik satu sisi, nanti ya udah tinggal lepas, gampang. Jadi total ada 6 pin penahan ini untuk menahan bodi tempat mesin jam dengan frame jamnya itu ya. Frame yang kalau tadi lihat di video pertama itu yang warna silver. Alasan saya beli ini juga saya tertarik dengan warnanya. Warna tempat jarum berputar itu atau dinding angkanya itu, dan frame luarnya itu warnanya kan warna-warna stainless steel ya, ala-ala industrial lah, cocok untuk rumah industrial. Walaupun rumah saya bukan tipe atau bergaya industrial, tapi saya suka jam ini, jadi saya beli aja waktu itu. Oke, kita akan ganti mesinnya ya. Ya, by the way, ini jam ini harganya terjangkau. Waktu itu beli sekitar 100 ribuan lah, 100 ribu lewat dikit, mungkin 110 ya, lupa saya tepatnya. Belum terlalu lama juga sih, paling baru antara setahun, tapi belum ada 2 tahun. Nah, ini udah rusak mesinnya, jadi secara kualitas mesinnya kurang bagus. Oke, proses pertama saat akan mengganti mesin, kita lepas jarumnya dulu ya.
Jadi mulai jarum detik, jarum menit, kemudian jarum pendek untuk penunjuk jam ya. Setelah itu perlu kunci 10 ya. Saya pakai kunci Y, ini kunci ring Y, ini kunci andalan banget. Sudah menemani mengoprek sekitar 10 tahun itu. Harganya murah, seingat saya dulu 15.000 beli di Cawang Jakarta itu. Jadi di terowongan Cawang itu banyak yang jual perkakas, perabot gitu. Nah, saya beli di situ dulu. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dulu banyak penjual di situ. Kalau belum ditertibkan ya masih ada. Nah, ini mesin lamanya ya, nggak ada mereknya sih. Di situ cuma tertulis Quartz. Quartz itu kan bukan merek, dia lebih tipe mesin jamnya. Ini mesin barunya. Sebelum memasang kita lepas dulu ya mur yang di depan. Nah, itu murnya mur tipis sama ring. Nah, jadi mur dan ring itu dipasang di depan, di dinding angka bagian depan itu nanti. Oke, kita masukkan lewat belakang. Nah, ini enaknya adalah plug and play. Jadi kotaknya pas, tinggal masuk set gitu, gampang banget. Terus jangan terbalik, jadi bagian baterai itu ada di bawah, jadi berseberangan dengan cantolan. Tadi kan terlihat ada tempat cantolan, biasanya buat paku atau baut di dinding kan ya. Kita mulai pasang ring dan bautnya. Nah, kita pakai tangan dulu. Setelah itu kita kencangkan dengan kunci ring Y tadi, tapi tidak usah terlalu keras ya, takut merusak malahan antara mesin dan dindingnya. Jadi kira-kira sampai agak keras. Nah, kuncinya berhenti, ya udah selesai aja, nggak usah dipaksain terus. Oke, ini sudah terpasang. Nah, ini mesin lama ya tadi ya. Setelah itu kita pasang jarumnya, mulai jarum paling pendek yaitu yang penunjuk jamnya ya. Setelah itu kita pasang penunjuk menit yang lebih panjang. Terakhir baru jarum terkecil sebagai penunjuk detik. Oke, 3 jarum sudah terpasang. Nanti kita luruskan ya di angka 12. Jadi setting aja gampang, karena jam kan dimulai dari angka 12 atau 00 gitu kan ya. Jadi nanti setelah itu kita putar, disesuaikan saja dengan jam yang sekarang itu. Oke, sekarang kita pasang. Kita pakai baterai alkalin biar lebih awet ya. Semoga berhasil dan awet. Nah, ternyata sudah berhasil jalan. Sudah berputar ya. Ini tipe swap ya, jadi jarumnya itu berputar tanpa suara detakan. Jadi bukan yang tek tek tek, tapi yang sunyi, diem. Jadi kalau malam nggak terlalu mengganggu ya. Kalau yang pakai detak itu kan kalau malam kadang ya tengah malam sepi sendirian gitu, dengar tak 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 tak, kadang agak horor juga. Oke, kita pasang pinnya. Ada 6 pin ya tadi. Setelah itu nanti kita tinggal sesuaikan dengan jamnya. Saya itu biasanya saya lebihkan sekitar 10-15 menit dari jam waktu asli ya. Maksudnya misalnya di HP jam 12 ya, saya jam dinding itu saya setting di jam 12 lewat 20
lewat 10 atau 15 lah, nggak nyampe 20. Oke, tadi kita coba bisa, dan sekarang kita pasang lagi baterainya. Kita lihat. Nah, jalan kan ya? Oke, ini sudah jalan. Aslinya ini jam 2:20, tapi saya set di 2:30. Dan pengerjaannya ini tadi cepet ya. Waktu mengerjakan ini dari melepas sampai memasang finish gini butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, itulah tutorial hari ini mengganti mesin jam. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.